Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Neural Network Dataset MNIST atau Modified National Institute of Standard and Technology. Nah, ini tuh merupakan dataset yang berisi gambar angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Dataset ini sering digunakan dalam pembelajaran machine learning karena sederhana dan cocok untuk menguji kemampuan model dalam mengenali pola angka. Ini tuh ukuran gambarnya itu sekitar 28 kali 28 pixel. Ini mempunyai 10 kelas output ya. Nah, untuk parameter dan arsitektur yang digunakan itu, kita lihat dulu ada learning rate dengan sebesar 0,04, epochnya 42, itu 42 pelatihan, thresholdnya 0,5, sampelnya itu ada 50. Untuk arsitektur neural networknya itu sendiri ada input layer yang terdiri dari 20 neuron, hidden layer 1 ada 4, hidden layer 2 ada 4, dan outputnya juga ada 10. Ini kita lihat nih, kita lihat ada pada penjelasan sebelahnya nih ada dibilang nih, model terdiri dari satu layer input, dua hidden layer yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU, dan satu output layer dengan 10 neuron yang menggunakan softmax untuk mengklasifikasikan angka 0 sampai dengan 9. Nah, untuk perhitungan Excel-nya sendiri, kita lihat di sini contoh gambar yang kita gunakan. Ini ada contoh perhitungan dalam Excel-nya. Ada forward dan backward propagation, ada softmax outputnya. Ini neural network MNIST-nya. Kita lihat nih, ada nilai untuk weight-nya. Nah, pada penelitian ini digunakan dataset MNIST. Itu merupakan dataset standar untuk pengenalan angka tulisan tangan. Dataset ini digunakan sebagai data masukan untuk melatih model neural network agar mampu mengenali pola angka dari 0 hingga 9. Nah, untuk proses pelatihan nilainya kan udah saya jelasin di parameternya. Nilai parameternya ada di sini. Jadi kita lanjut saja ke sini. Nah, sebelum proses pelatihan dimulai itu seluruh bobot dan gasnya tuh diinisialisasikan secara acak. Nilai bobot awalnya tersebut ditampilkan pada tabel initial weak and bias. Nah, ini juga ada penjelasan tentang forward propagation, itu proses utama dalam neural network yang digunakan untuk menghasilkan sebuah prediksi. Nah, ini tuh kita masukkan data dari MNIST-nya, dikalikan dengan bobot yang terhubung ke setiap neuron, baru ditambahkan ke nilai biasnya. Lalu, hasil perhitungan tersebut akan diproses pakai fungsi aktivasi ReLU pada hidden layer pertama dan kedua. Habis itu baru setelah itu keluaran dari hidden layer-nya diteruskan ke output dan hitung menggunakan fungsi softmax-nya untuk menghasilkan probabilitas setiap kelasnya. Kelas dengan nilai probabilitas terbesar akan dipilih sebagai hasil prediksi model terhadap data masukan. Nah, ini penjelasan fungsi aktivasi ReLU. Ini tuh pada kedua hidden layer ini kan digunakan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Ini tuh bekerja dengan mengubah seluruh nilai negatif menjadi nol dan mempertahankan nilai positif apa adanya. Nah, penggunaan itu untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, mempercepat konvergensi model, serta mengurangi permasalahan vanishing gradient yang sering terjadi pada jaringan saraf dengan banyaknya layer. Ini ada juga, kita kan pada output layernya menggunakan fungsi aktivasi softmax yang untuk mengubah nilai keluaran menjadi bentuk probabilitas. Nah, yang dihasilkan ini akan memiliki total nilai sebesar 1 sehingga dapat digunakan untuk menentukan kelas apa yang paling mungkin. Nah, dalam kasus MNIST ini, softmax menghasilkan probabilitas untuk 10 kelas angka, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Nah, angka yang memiliki probabilitas tertinggi akan dipilih sebagai hasil klasifikasi dari model tersebut. Nah, ada juga error dan loss. Ini setelah model menghasilkan prediksi, hasil tersebut dibandingkan dengan target sebenarnya untuk menghitung nilai dari errornya.
Nah, nilai error ini menunjukkan seberapa jauh hasil prediksi model dari nilai yang diharapkan. Semakin kecil diperoleh, maka semakin baik kemampuan model dalam mengenali pola pada dataset. Nah, nilai error ini sendiri juga sebagai dasar untuk memperbarui bobot dan biasnya. Nah, lalu ada juga yang namanya backward propagation. Ini itu dilakukan setelah diperolehnya nilai error. Ini itu nilai error akan disebarkan kembali dari output layer menuju ke hidden layer lagi dan menuju ke input layer. Ini itu tujuannya untuk menghitung kontribusi masing-masing bobot terhadap kesalahan yang terjadi. Nah, hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan perubahan bobot dan bias agar nilai error dapat diperkecil pada iterasi. Lalu, proses ini dilakukan secara berulang sampai jumlah epoch yang ditentukan itu tercapai, belum tercapai. Nah, ada juga namanya penjelasan tentang update bobot dan bias. Nah, setelah nilai gradien diperoleh dari backward propagation itu, bobot dan bias itu akan diperbarui menggunakan learning rate yang sebesar 0,04. Perbaruan ini akan dilakukan untuk mengajarkan model untuk menuju nilai bobot yang lebih optimal dan menghasilkan nilai prediksi yang semakin akurat. Nah, ini ada hasil training. Model ini setelah proses ini selesai, model akan menghasilkan bobot akhir yang telah mengalami penyesuaian dari bobot awal. Nah, bobot akhir itu mencerminkan pola yang berhasil dipelajari oleh NN dari dataset MNIST. Dengan bobot yang telah terlatih, model diharapkan mampu melakukan klasifikasi angka tulisan tangan dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan saat menggunakan bobot awal yang nilainya masih acak. Nah, kesimpulannya ini penggunaan perhitungan Excel ini menunjukkan bahwa implementasi algoritma neural network menggunakan metode forward propagation dan backward propagation pada dataset MNIST. Model ini dibangun menggunakan dua hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU dan output layer menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk klasifikasi multi-kelas. Nah, proses ini akan dilakukan melalui pembaruan bobot dan bias secara berulang berdasarkan nilai error yang diperoleh sampai model mampu mempelajari pola angka tulisan tangan dan menghasilkan prediksi lebih akurat. Nah, untuk rumus dan formula sendiri itu kita lihat di sini. Ini arsitektur dari dataset MNIST. Kita lihat itu ada input layernya ada 20 neuron dari X1 sampai X20 dan hidden layernya ada 24 neuron, hidden layer 2-nya ada 4 neuron juga. Itu kedua hidden layer itu di fungsi menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Nah, untuk output layernya ada 10 menggunakan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya, kita lihat nih rumus-rumus yang digunakan. Pertama ada rumus input ke neuronnya itu ada ZJ, itu total input sama dengan N sigma I plus 1 buka kurung XI kali WIJ plus BJ. Nah, X itu nilai input ke I atau nilai input ke berapa. Lalu WIJ itu bobotnya dan BJ-nya itu nilai biasnya nanti. Kedua ada rumus aktivasi ReLU. Nah, kita lihat itu ada Fz sama dengan max buka kurung 0,z atau kita baca ini saya terbesar dulu. Nah, A sama dengan Z, Z lebih dari 0 atau 0 itu Z lebih kurang dari sama dengan 0. Z itu net input neuronnya dan A itu nilai output neuron setelah diaktifasi ya. Nah, ada rumus untuk outputnya juga. Ada YI, yaitu probabilitas prediksi ke berapa. Dan Z ini input ke neuron output ke berapanya. Selanjutnya ada rumus error dan loss. Untuk rumus loss-nya sendiri itu minus F sigma F sama dengan 1 YF itu target kali log
buka kurung y hat f. Nah, ini y hat f itu hasil prediksi softmax-nya ya. Nah, untuk rumus delta atau gradiennya tuh kita bisa lihat sini. Delta f sama dengan y hat minus yf biasa. Nah, ini delta f ini merupakan nilai errornya, error dari neuron untuk delta hidden layer-nya. Kan ini outputnya. Untuk hidden layer-nya itu seperti ini ya. Yang kalau pakai turunan dari LU-nya sama dengan ini hasilnya segini, dan untuk nilai rumus dari delta hidden-nya itu seperti ini. Nah, kita lihat nih. Rumus untuk mengupdate bobotnya. Kita itu mencari nilai gradiennya terlebih dahulu. Lalu gradien L per gradien turunan L per turunan WIJ sama dengan error neuron dikali output neuron sebelumnya. Itu untuk mencari gradiennya. Lalu baru kita mengupdate bobotnya. Ini WIJ baru, bobot setelah update sama dengan bobot lama dikurang learning rate dibuka kurung error neuronnya atau deltanya dikali output neuron sebelumnya. Nah, habis itu baru kita update biasnya. Untuk mencari gradient bias itu beda lagi ya. Itu turunan L per turunan bias sama dengan delta J atau error neural networknya. Nah, ini untuk rumus update biasnya itu seperti ini. BJ baru, bias baru sama dengan bias lama kurang learning rate dikali error neuronnya. Nah, untuk perhitungan manual datanya itu kita lihat nih, data 1 dan data 2-nya saja. Kita lihat data satunya tuh, gambar MNST dikonversi menjadi nilai pixel numerik dan dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1. Kita lihat nilai pixelnya segini. Nah, baru kita lihat untuk nilai bobot dan bias awalnya itu seperti segini. Untuk nilai hidden neuronnya dan output neuronnya segini. Dan neuron 01. Dan learning rate yang kita pakai 0,04. Untuk forward propagation itu rumusnya seperti ini, dan cara kerja untuk memasukkan angkanya itu seperti ini. Dan untuk output layernya baru kita ke output layernya tuh kita pakai fungsi aktivasi softmax, baru hasil prediksi. Karena P1 lebih dari P0 maka prediksinya itu 1 ya. Sementara targetnya itu 0. Jadi kita lihat nilai lossnya itu ada 1,156. Dan baru kita masukkan ke back propagation delta output. Nah, baru kita cari nilai gradiennya menggunakan rumus yang tadi dan akan mendapatkan nilai minus 0,4121. Baru kalau kita sudah dapat nilai gradiennya nih, baru kita mengupdate bobotnya. Mendapatkan minus 0,1217. Habis itu baru kita update nilai biasnya. Kan ini udah update bobot, baru kita update bias untuk mencapai hasil yang signifikan. Nah, ini untuk dataset 2-nya nih. Sebenarnya untuk rumusnya itu sama. Cuman mungkin angkanya aja yang berbeda. Rumusnya itu sama. Nah, baru kita lihat di kode program yang akan saya lihatin nanti. Ini kita lihat nih, ada kita install dulu OpenPXL-nya. Ini kita lihat nih. Ini untuk kode datasetnya. Ini untuk membaca file datasetnya nih.
Nah, coba kita lihat di dataset di Google kodenya ya. Nih, OpenPXL. Nah, baru kita lihat bawahnya ini kita mengimport sistemnya, baru kita install PIP-nya. Oke, kita import lagi, baru kita mengimport NAMPI-nya dan kita mengimport Pandas. Itu untuk bisa kita memasukkan file Excel-nya ini. Nah, kita membaca ini untuk nilai bobot awalnya kita kan random nih, random nilainya. Dan biasnya juga learning rate-nya itu 0,1 dan epoch yang ada dalam kode program ini itu sekitar 152. Ini pakai fungsi aktivasi ReLU nih. Ini untuk hidden layer-nya, ini untuk output layer-nya. Ini untuk forward propagation-nya itu seperti ini ya. Mouse-nya ini untuk mencari nilai loss-nya. Nah, untuk nilai backward propagation itu seperti ini. Kita buatkan rumusnya. Baru update bobot, baru update bias, dan kita training dia sampai hasilnya bagus. Ini dia. Nah, pada epoch segini, loss-nya segini, akurasinya itu sekitar 30%. Sampai dengan epoch 150, dengan loss segini, akurasinya 100%. Jadi, dan kita lihat nih, pada epoch ke 150, datanya sudah, data dan prediksinya itu, data prediksi, serta targetnya itu sudah sesuai ya. Kayak satu ini 0, prediksinya 0, targetnya juga 0. Nah, selanjutnya kita lihat pada Excel. Ini sudah kita lihat nih atasnya nih. Nilai-nilainya ya, nilai bobot awal, nilai thresholdnya, nilai berapa epochnya, dan learning rate-nya itu segini. Nah, arsitekturnya tuh ada 20 input, ada 4 layer. Dan ada outputnya juga. Outputnya 10. Nah, ini ada 9 pixel. Sampai pixel ke 20. Kan yang udah dibilang tadi tuh. Ada 20 input sampai pixel ke 20. Targetnya itu setiap epoch itu. Setiap nomornya tuh. Sampai ke 10. Sampai ke 50 ya. Ini kita lihat nih, pixel satunya nilai awalnya nih ya. Ini sampai nilai wake 10 H12. Ini nilai biasanya nih. Ini sebenarnya sama kayak tadi. Ini untuk fungsi aktivasi ReLU-nya nih. Dari CN 29 di sini ya. Nah, ini layer 2. Tadi layer 1, sekarang layer 2. Mbak sampai loss, ini sampai errornya.
Ini sampai mencari nilai gradiennya. Sampai ke 4. Ini output sampai output ke 4 ya. Output ke 9. Ini target kelasnya ya. 0 sampai 9 tuh. Nah, baru kita mencari nilai barunya nih. Weight baru, nilai bias baru. Habis itu baru kita update. Nih, ini baru weight baru. Weight output ini udah output baru. Nah, ini nilai biasnya sampai kita ke prediksi kelasnya. Yang prediksinya 1, targetnya 0. Jadi dia itu di anu ya, salah dia. Ini prediksi 1, ternyata 1 ini contoh yang betul nih. Oke, jadi yang betul di sini tuh cuma 1 ya. Ini 0 sampai 9, 0 sampai 9. Jadi yang betul di sini tuh udah ada pada EPO ini. Baru yang kedua sampai seterusnya sampai dapat hasil 100%. Nah, nih dapat hasil 100% nih. Pada EPO ke 42. Ini untuk totalnya dia. Nilai akurasinya tuh 100% nih. Udah nih. Oke semua ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari tentang dataset MNISP ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.